Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifli Taliani Bakung, NIM 24111005 dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Saya akan menjelaskan resume materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang bermateri yaitu sumber-sumber hukum. Apa sih sumber hukum? Sumber hukum adalah asal-usul undang-undang, aturan mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Istilah sumber hukum kadang-kadang merujuk pada kedaulatan atau pusat otoritas dari mana hukum memperoleh validitasnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk di proses pembuatan hukum, dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Sumber hukum yang menurut Van Apeldoorn, yang pertama, sumber hukum sejarah, yaitu di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari sudut pandang sejarah. Makna sosiologis sumber hukum, salah satu faktor penentu isi hukum positif seperti status agama, keyakinan agama, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, sumber hukum dalam arti filosofis, menunjukkan dari mana asal isi hukum itu. Yang ketiga, sebagai sumber hukum dalam pengertian formil. Sumber hukum ini dapat dipandang sebagai proses hukum positif yang mengarah pada hukum yang berlaku, yang mengikat hakim dan warga negara. Ada dua sumber hukum yang dapat diketahui, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil yang akan dijelaskan. Yang pertama, sumber hukum material adalah sumber hukum tempat di mana bahan itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membatasi distribusi hukum. Sumber hukum material adalah sumber hukum mengenai isi, misalnya hukum pidana. Aspek penting dari hukum pidana adalah peraturan tentang tindak pidana, pelanggaran administratif, dan kejahatan. Aspek penting dari hukum perdata adalah untuk mengatur urusan orang sebagai subjek hukum, barang sebagai subjek hukum, kontrak, perjanjian, bukti, dan resep. Sumber hukum material, hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau standar hukum yang bersifat wajib, memiliki hukum yang erat, hubungan yang erat dengan keyakinan atau perasaan masing-masing individu, dan dengan pendapat umum yang dapat menentukan isi undang-undang. Sumber hukum material berasal dari keadilan masyarakat, opini publik, kondisi sosial, ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moralitas, perkembangan internasional, geografi, kebijakan hukum, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, ada sumber hukum formil, di mana sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab peraturan atau kaidah hukum. Di dalam jurnal Law and Legal Shockers
mendefinisikan sumber hukum formil sebagai sumber hukum dalam bentuknya yang biasa, terdiri dari yang pertama ada undang-undang, di mana undang-undang membuat peraturan-peraturan yang bercirikan seperti yang pertama bersifat umum dan menyeluruh. Yang kedua, bersifat universal. Bersifat universal untuk menghadapi kejadian di masa depan tanpa bentuk konkret yang jelas. Yang ketiga, karena peraturan mengoreksi diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri, biasanya mereka memasukkan klausul yang memungkinkan untuk direvisi. Yang kedua, ada traktat, di mana traktat ini adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih jika hanya dua negara yang menyepakati disebut perjanjian bilateral. Sedangkan jika lebih dari dua negara yang menyepakati sebuah perjanjian, maka disebut perjanjian multilateral. Perjanjian yang dapat menjadikan hukum formil ketika memenuhi persyaratan formil seperti ratifikasi. Yang ketiga, ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang memuat perangkat aturannya sendiri, yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Kemudian, karena keputusan pertama menarik perhatian masyarakat, lama-kelamaan menjadi sumber asas yang berlaku umum sebagai hukum. Hanya itulah resum materi yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.